Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan, ruh Al-Quran, min amrina, atas perintah kami. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan Al-Quran sebagai ruh. Oleh karena itu kita bisa pahami, ibarat jasad yang bisa hidup dengan ruh, maka hati kita, kehidupan kita sehari-hari akan hidup, akan lebih bermakna di dunia dan di akhirat dengan adanya Al-Quran sebagai roh. Sehingga di sini kita juga bisa pahami bahwa hendaknya sebagai seorang mukmin kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman ketika kita melangkah, ketika kita beraktivitas sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakin ja'alnahu nura, akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu nur atau cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang mana dengan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk bagi hamba-hamba yang Ia kehendaki, supaya kita menjadi hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan hidayah. Hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang kita lafalkan ketika kita sholat, ihdinas siratal mustaqim. Selain itu kita juga berikhtiar dengan cara kita senantiasa membuat diri kita istiqamah atau konsisten membaca Al-Quran meskipun hanya setengah halaman, meskipun hanya beberapa ayat. Dan juga bisa jadi ketika kita merasa hidup kita ini hampa, kering, sesak, jangan-jangan kita itu sudah jauh dari Al-Quran. Itu adalah indikasi bahwa roh aktivitas kita, roh kegiatan kita, roh kehidupan kita sudah mulai hilang. Oleh karena itu kita bisa charge lagi, kita bisa kembalikan lagi dengan mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dengan cara membaca Al-Quran. Dan bagi orang yang ternyata masih belum lancar membaca Al-Quran, tidak perlu khawatir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala malah memberikan pahala 2 kali lipat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya bagi orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita supaya hidup kita bermakna, hidup kita lebih hidup lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.